Ini kalau kita lihat orang mungkin melihatnya ada yang setuju dengan gaya kepemimpinan Ahok begitu ya. Tapi kan ternyata ada lagi yang juga menilai bahwa gayanya itu sangat agresif dan mungkin kalau misalnya isu-isu yang misalnya menghubungkannya dengan misalnya pembebasan lahan, kemudian juga ada juga yang di luar Batang, kemudian juga ada kawasan pasar ikan. Nah, ini apakah tidak mempengaruhi sehingga akhirnya tingkat elektabilitas tetap tinggi? Begini. Jadi harus dibedakan ya antara ketegasan itu dengan arogansi. Jadi dalam konteks beberapa kasus sebenarnya Ahok tuh mengambil posisi sebagai pengambil resiko, ya kan? Misalnya beberapa wilayah yang jelas-jelas misalnya melanggar. Itu kemudian dari beberapa gubernur kan tidak mengusik. Kemudian Ahok tampil ya menjadi the real leader gitu. Maksudnya menjadi DKI 1 setelah menggantikan Pak Jokowi. Dia mengambil beberapa kebijakan yang memang tidak populer ya. Kemudian dia eksekusi, contohnya misalnya relokasi. Beberapa relokasi itu memang ada resistensi, tetapi dalam konteks jangka panjang saya pikir itu juga bisa diapresiasi sebagai tindakan berani dan bagus. Meskipun memang dalam prosesnya ya ke depan jauh harus lebih humanis. Karena bagaimanapun masyarakat pinggiran itu kerap kali bukan juga tidak punya pilihan ya, juga dimiskinkan oleh struktur ya kan. Nah ini yang pendekatan-pendekatannya mungkin harus diubah. Dan saya pikir beberapa hal juga terkait dengan langkah Pak Ahok sebenarnya. Contoh misalnya dengan kasus wali kota ya Pak Rustam ya. Rustam. Itu menurut saya tidak perlu Pak Ahok kemudian begitu ya. Maksud saya proses itu jauh bisa sebenarnya ditanganin jauh lebih bagus ya, lebih elegan. Ini kritik ya, dan ini juga bisa menjadi warning karena sebenarnya Pak Ahok tidak perlu mencari musuh-musuh baru gitu ya. Terutama misalnya di fase-fase krusial seperti sekarang sampai bulan Januari, karena Februari kan 2017 akan ada pemilihan. Maksud saya satu hal bahwa hal-hal yang sangat teknikal itu sebenarnya tidak seluruhnya harus selalu dilakukan oleh Pak Ahok. Proses komunikasi politik mungkin gaya tidak bisa diubah, tetapi kemudian ada strategi yang jauh lebih bisa elegan ya, dilihat, diapresiasi oleh publik begitu. Tadi kita sempat membahas bahwa kalau misalnya ada faktor figur yang muncul yang kuat begitu ya, itu akan bisa mungkin menggeser posisi hasil survei ini. Nah, tapi dengan saat ini dengan bakal calon yang ada, adakah kira-kira figur yang mungkin bisa mengimbangi dengan Ahok dengan gaya kepemimpinan seperti itu yang Anda katakan agresif, kemudian dengan komunikasi politik yang mungkin terlalu vulgar, adakah yang bisa menandinginya? Sebenarnya kalau potensi orang-orang yang bisa menandingi kan sebenarnya banyak. Kita jangan mereduksi sejumlah orang yang sebenarnya bisa berkompetisi. Hanya masalahnya apakah kanalnya ada atau memungkinkan atau tidak. Contoh misalnya partai mau nggak ngambil mereka. Kemudian juga orang-orang yang potensial ini mau nggak juga berkompetisi di DKI. Ada Bu Risma, ada Ridwan Kamil, ada Pak Ganjar. Tapi kemudian kan ditentukan oleh apakah partai mau mendukung, apakah kalau lewat jalur independen atau jalur perseorangan itu dia memungkinkan dalam waktu yang pendek ini, karena Agustus sudah verifikasi kan. Ini semua adalah faktor-faktor yang menurut saya juga penting dibaca. Tetapi tadi saya agak kurang setuju bahwa bukan soal figur apple to apple sebenarnya. Kenapa kemudian tingkat elektabilitas Pak Ahok ini sekarang terjaga? Apa itu? Nah, tetapi kalau ditanya misalnya memungkinkan nggak sih dia dikalahkan seperti misalnya kasus dikalahkannya Pak Ujibowo pada tahun 2012. Jokowi injury time dideklarasikan, kemudian terus bisa akhirnya menggerus suara Pak Foke, kemudian Pak Foke dikalahkan di putaran kedua. Memungkinkan nggak itu terjadi di Ahok? Saya bilang gini, itu sangat ditentukan juga oleh tingkat kepuasan publik di DKI itu terhadap kinerjanya Pak Ahok. Agak beda kasusnya ketika Pak Foke pada saat Pak Jokowi mendeklarasikan itu kan tingkat elektabilitasnya memang waktu itu tinggi dan Pak Jokowi masih rendah. Tetapi tingkat kepuasan publik DKI terhadap Pak Foke itu kalau nggak salah 43%, berarti di bawah angka 50%. Sehingga kemudian ketika ada kandidat baru yang kecenderungannya diindeks sebagai tokoh transformatif dalam konteks persepsi publik, itu kemudian bisa menggerus secara konsisten dan akhirnya sampai di solid stage tadi bahwa dia bisa dikalahkan karena pergerakan si penantang ini itu jelas
dan apa namanya stage-nya tuh terus naik gitu kan, dan ini menurut saya bisa kemudian dinilai sebagai sebuah perpaduan antara strategi dan lemahnya tingkat kredibilitas dalam persepsi publik terkait dengan si incumbent. Oke. Nah, gitu. Baik, Mbak Dona, kalau dari pelaksanaan survei sendiri di lapangan, apakah kemudian bisa terbaca ketika misalnya muncul nama-nama yang selain Ahok ini, apakah mereka dalam rangka masih meraba-raba karena nama itu belum mendeklarasikan diri, atau sebenarnya mereka sangat yakin dengan jawabannya sehingga karena ada kinerja yang baik sehingga pilihan warga ini pun akhirnya condong kepada Gubernur Basuki? Kalau untuk sekarang mereka masih melihat popularitasnya seperti apa. Tapi kami di sini juga ada temuan menarik bahwa popularitas itu tidak melulu positif, hal yang positif. Karena ada 2 tokoh yang popularitasnya 5 teratas, namun populer karena hal negatif atau penilaian negatif. Yaitu Haji Lulung dan Ahmad Dhani. Ini lebih banyak penilaian negatifnya dibanding penilaian positif. Artinya apa? Artinya untuk 14 tokoh ini memiliki chance atau peluang seperti itu karena mereka dinilai masyarakat terkenalnya dengan penilaian positifnya. Tapi belum berdampak pada elektabilitas karena mereka belum serta-merta memberikan kinerjanya, kemudian mensosialisasikan program yang pro rakyat seperti itu. Baik, kita sapa dulu, ada penelpon yang sudah bergabung sama kami, Pak Tampo Bolon di Tangerang. Selamat malam Pak Tampo Bolon, silakan dengan komentar Anda. Selamat malam nih. Selamat malam. Iya, jadi kalau saya sih berpendapat begini. Kayaknya kan masyarakat ini kan sudah muak dengan segala partai yang ada sekarang ini. Kalau kita tarik benang merahnya dengan yang ada di Sumatera Utara, ketika terjadi korupsi, seluruh partai kan ada di sana. Belum lagi yang sekarang ini terjadi perkembangan yang ada di KPK, yang sedang diselidiki oleh KPK, yang dipanggil itu dari Musi Banyuasin ya. Di situ juga kan terdiri dari beberapa partai. Jadi sewajarnya lah sekarang ini kan masyarakat udah semakin antipati dengan partai. Itu yang membuat fenomena Ahok ini sekarang ini menjadi booming. Jadi jalur independen membuat dia akhirnya semakin masyarakat, maju. Apalagi warga Jakarta kan udah boleh dikatakan melek dengan internet. Baik, terima kasih Pak Tampo Bolon, kami sudah menangkap maksud Anda. Silakan Mas Gunggun dikomentari. Ini kalau kita lihat apakah memang karena dia jalur independen sehingga akhirnya orang-orang yang sudah tidak percaya lagi kepada partai akhirnya ya pasti memilih kepada Ahok. Sebenarnya ada beberapa hal yang menguntungkan Pak Ahok di DKI. Apa aja itu? Pertama, memang public trust masyarakat pada partai itu rendah. Sehingga kemudian dalam konteks pilkada biasanya figur dicari nih oleh publik, terutama di DKI ini kan yang menguntungkan kedua bagi Ahok lebih banyak juga yang sudah melek politik. Jadi ada migrasi kan dari masyarakat awam ke masyarakat berperhatian itu yang kemudian menguntungkan sebenarnya secara politik pada elektabilitas Pak Ahok. Kemudian yang ketiga, ini di bagaimanapun ada unsur incumbent yang memberi ruang pada Pak Ahok. Ini dimanapun incumbent kalau nggak buruk-buruk amat biasanya kemudian dipersepsikan kayak lanjut terus gitu. Kecuali kalau memang ada kasus yang bisa menurunkan bahkan misalnya membuat porak-porandanya strategi Pak Ahok untuk melaju di di periode kedua. Jadi 3 faktor itu menguntungkan bagi Pak Ahok. Selain juga faktor eksternalnya, bagaimana partai sekarang yang ada itu belum menyodorkan menu baru yang kemudian bisa mendorong atau menggerakkan partisipasi politik yang bisa mengubah perubahan perilaku politik di masyarakat, terutama dalam konteks akan memilih siapa. Gitu. Karena dulu sebenarnya kan sempat ada survei yang misalnya memasukkan ada Ridwan Kamil, kemudian ada Risma yang orang-orang yang mungkin kinerjanya pun juga dinilai baik oleh masyarakat di masing-masing daerahnya. Nah, ketika nama-nama itu hilang sekarang dari peredaran, apakah itu juga membuat akhirnya masyarakat semakin mengkristal kepada dukungannya kepada Basuki? Iya, faktor itu pasti berpengaruh ya. Misalnya dulu ada Pak Ridwan, ada Risma, sehingga kemudian di survei meskipun masih juga merangkak di bawah, tetapi terus kan potensi naiknya ada. Tapi sekarang kita lihat
hanya Pak Yusril misalnya yang naik gitu ya, yang lain sepertinya tidak kemudian mampu mengkapitalisasi beragam isu yang muncul dan menghantam Pak Ahok ini untuk kemudian menaikkan elektabilitas mereka. Jadi bagi saya sih memang figur itu sangat menentukan karena saat lemahnya party ID di masyarakat. Sekarang tanya apakah mereka memilih karena identifikasi kepartaian mereka? Saya nggak yakin. Tapi lebih memilih karena figurnya itu siapa? Dia tokoh transformatif atau bukan yang bisa kemudian memecah basis pemilih Pak Ahok sekarang itu adalah tokoh yang bisa menggerakkan dan tokoh yang bisa menggerakkan tuh integritas, transparansi, kemudian dia punya portofolio sebagai pemimpin yang berorientasi pada good governance gitu loh. Baik, saya ke Mbak Nona. Ini kalau kita lihat tadi kan hasil survei ini dilakukan terhadap 400 responden dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa setelah dirilis dianggap bahwa ini kurang mewakili karena hanya 400 padahal kan jumlah penduduk Jakarta kan lebih dari itu pastinya. Nah, apa kemudian yang bisa dijelaskan secara metode oleh Populi Center untuk bisa benar-benar bahwa hasil ini sah untuk mewakili? Baik, jadi begini Mbak. Jadi kita itu untuk 400 responden meski 400 tapi kita pembagiannya itu berdasarkan data BPS. Jadi bukan berarti Kepulauan Seribu lebih banyak dibanding Jakarta Timur. Jadi itu sesuai dengan data BPS. Artinya kemudian juga untuk proporsinya kita juga 50% 50% untuk lelaki dan perempuan. Nah, kemudian untuk sangat valid dan menurut saya sangat ilmiah karena kami menggunakan metode multi-stage random sampling. Artinya kami tidak menghindari preferensi dengan cara mengacak bertingkat. Artinya apa? Pengacakan ini terjadi di setiap jenjang skup, mulai dari kecamatan, kemudian kelurahan, RT RW, kemudian juga di kartu keluarga, bahkan di satu rumah itu kita tidak serta-merta harus responden laki-laki kemudian kita memilih bapaknya, tidak seperti itu. Ya, karena kan kalau misalnya kita lihat ada misalnya 53% yang mengatakan tidak mengetahui ataupun tidak menjawab terhadap kasus sumber waras. Nah, kan angkanya lebih dari 50%. Nah, apakah itu juga tidak mempengaruhi terhadap hasil survei ini? Tidak mempengaruhi karena memang faktanya seperti itu. Tidak mengetahui kasus sumber waras ini kan artinya mereka juga mungkin mereka tidak fokus atau tidak kasus-kasus yang sedang bergulir tidak menyita perhatian mereka terhadap kinerja yang diberikan gubernur seperti itu. Oke, baik. Kita masih akan membahas mengenai hasil survei ini nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami.